Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Pengacara Zainal Mustafa sekaligus mantan penggugat ijazah Pak Joko Widodo yang ternyata memalsukan ijazah kini resmi ditahan. Mampus ya. Maling teriak maling. Malahan beliau sendiri yang memalsukan dokumen. Nah, di video selanjutnya ada Ahmad Kosinudin, pengacara ex-HTI sekaligus pengacaranya TPUA dan Roy Suryo CS. Ini ngamuk-ngamuk di depan gedung MA. Kalau kemarin ke Komnas HAM ngaduin Pak Jokowi melakukan pelanggaran HAM dan kriminalisasi. Lah sekarang tiba-tiba di depan MA teriak-teriak bikin gaduh. Memang ini ya Ahmad Kosinudin ini harusnya ditangkap juga nih biar nggak bikin gaduh di mana-mana, buat rusuh di mana-mana bikin gaduh. Nah, seperti apa video selengkapnya tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Pengacara Zainal Mustafa, mantan penggugat ijazah Jokowi yang menjadi tersangka pemalsuan dokumen, ditahan polisi di Polres Sukoharjo. Zainal disebut menggunakan nomor induk mahasiswa dan transkrip nilai milik mahasiswa bernama Anton Wijanarko dari Universitas Muhammadiyah Surakarta saat mendaftar kuliah di Universitas Surakarta. NIM bernomor C100010099 tersebut seharusnya terdaftar atas nama Anton, namun digunakan Zainal untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Inilah ya, sok-sokan gugat ijazah orang, malahan ijazah sendiri ya pakai ijazah orang lain, pakai nomor ijazah orang lain. Aduh, manusia. Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo mengatakan Zainal Mustafa terseret dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen setelah dilaporkan Asri Purwanti sesama pengacara pada 16 Oktober 2023. Proses hukum sempat tertunda karena Zainal saat itu maju sebagai caleg di Pileg 2024. Setelah pemilu usai, penyidikan kembali dilanjutkan. Penyidik kemudian memeriksa saksi-saksi serta ahli pendidikan tinggi. Berdasarkan bukti dan keterangan tersebut, pada 18 April 2025, Zainal resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, penyidik Polres Sukoharjo telah mengamankan sejumlah barang bukti. Setelah tersangka resmi ditahan di Polres Sukoharjo, penyidik akan melengkapi berkas untuk diajukan ke Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Secara terpisah, Asri Purwanti mengaku sudah menerima informasi atas penahanan Zainal Mustafa dan memberikan apresiasi kepada polisi. Menurutnya, penahanan Zainal atas kasus pemalsuan dokumen sudah SH, ijazahnya bodong. Gugat ijazah Pak Jokowi. Ya, teriak-teriak ijazah Pak Jokowi palsu. Waduh, ampun. Udah tahu kan kualitas orang-orang pembenci Pak Jokowi Widodo. Nggak lama lagi nyusul tuh Roy Suryo CS tuh. sesuai prosedur. Tiap hari mengkritik negara. Ini lagi sampai nih. di sini pun Aduh, acara minim job. luar biasa. Tidak boleh. Luar biasa. Siapa yang bilang pertama kami nggak ngomong data? Kami juga Semuanya. Kenapa sekarang Semuanya bisa? sini. Data dulu. Jangan. Kamu nggak jelas. Jangan. Siapa yang ngatur? Jangan. Loh, ini kan pelayanan bagi rakyat. Kami mau ke kantin saja data. Saya bantu data dulu. Kenapa Anda teriak-teriak? Iya. Tadi Bapak tadi. Kenapa Anda teriak-teriak? Tadi udah Dia yang teriak-teriak, dia pula yang nyalain orang teriak-teriak. Oh la. Kamu juga. Kurang ajar kamu ya. Kamu nggak jelas nih. Luar biasa kalian ya. Pak, baru jadi pengacara ya? Kamu minta maaf gak sama saya? Baru jadi pengacara nih, udah berbuat onar nih di EMA nih. Baru buat jadi pengacara. Bukan. Pengacara nih. Hancur. Baru jadi pengacara, Saya malah gak boleh. teriak-teriak di EMA. Oh, di Mahkamah Ini Agung. orangnya nih. Ini orang-orangnya nih. Baru jadi pengacara udah Gus kayak gini. Kenapa tidak dibebaskan Gus Dur? Sambo saja nggak jadi dihukum mati. Iya. 20 tahun jadi 10 tahun kami mau tanya. Pengacara Mau ke nih. kantin dulu, mau istirahat dulu. Ya boleh alasan istirahat. Begitu sudah lepas itu gantian cari data. KTP luar biasa. Kosinudin. Luar biasa. Jangan terpancing. Jangan terpancing. Terpancing saja. Jangan. Hah?
Luar biasa keadilan. Di mana keadilan nih? Saya datang baik-baik. Masuk, katanya jam istirahat. Saya cuma mau istirahat bel ke kantin. Oknum. Gak boleh. Begitu rame, barulah keluar semua. Baru, Pak, data dulu. Coba dari awal ngomong data, tapi bisa saja kita jangan. Cari-cari saja kita mau masuk ke lembaga yang dibiayai oleh pajak rakyat. Oknum. Luar biasa. Apa kemudian orang-orang tertentu saja yang dilayani dengan baik sehingga dapat vonis dari 20 tahun jadi 10 tahun, dari pidana mati jadi pidana seumur hidup. Luar biasa negara ini. Nggak tahu Jaya tadi jaga Jaya. Kita nggak jadi saja. Kita bikin laporan ke publik. Pelayanan di Mahkamah Agung buruk. Sudah. Keluar. Ya, terus. Ayo, kita bikin konferensi pers di depan lagi. Kita bikin konferensi pers di depan. Videonya nanti sebarkan ke seluruh rakyat. Iya, saya juga ada Pak. Oknum nih. Oknum. Kamu nggak jelas. Iya. Pengacara baru jadi, sudah marah-marah. Mana bertamu itu harus ada prosedur. Apa-apa maunya ikut aturan mereka sendiri ya. Ya jelas-jelas di Mahkamah Agung udah ada prosedurnya, nggak mau ngikutin prosedur, nyalain Mahkamah Agung ya. Sama kayak beliau menyalahkan apa, nggak percaya sama polisi, nggak percaya sama pihak UGM. Di Mahkamah Agung pun begini. Aduh, pengacaranya apa Roy Suryo CS dan TPUA gini kualitasnya. Jangan-jangan ijazahnya bodong pula ini. XHTI. Saya kasih tahu ya, klien kami terintimidasi. Anak mau sekolah juga. Klienmu yang bernama Charlie Chandra yang memalsukan sertifikat, apalagi itu yang kau bela-bela. Dia pel tompel jangan Ini kau dengar ya? Gak ada hakmu mengintervensi pihak kepolisian. Tugas bapak polisi seperti itu. Apa urusan kau situ? Bengak sana, bengok sini. Kau kalau lapar makan. Jangan macam orang gila kau, pel. Ya, gak laku lagi ocehanmu itu. Ya, maju terus Pak Polisi. Kalau bisa, ini dimuseumkan, dikirim ke Laut Cina. Kalau nggak Laut Israel sana. Iya, biar jadi umpan Israel ya. Cocok nih si tompel nih. Manusia-manusia model cap landa apa cap tikus nih. Iya. Gas Pak Polisi, kami ridho. Komisi Hak Asasi Manusia bahwa kita sebagai peneliti atau pengkaji. Abang Rismon, apa kabar kamu? Sehat kamu? Kurus sekali kau tengok kamu. Kurus sekali si Rismon. Rismon sudah mulai ketakutan. Awak pikir kau berani mon, rupanya kucing kurap juga. Penakut, cemen kali pun kau. Gak ada orang Sumatera Utara cemen kayak kau gitu. Kata Rismon, perkenalkan nama saya Rismon. Mantap juga. Terlapor juga kata Rismon. Ketawa orang itu semua. Ketawa lah kalian. Bentar lagi kayak Jorin. Ya, kata si Rismon. Jadi di sini kita akan menjelaskan kepada pihak dari Komisi HAM bahwa kita sebagai peneliti atau pengkaji, kita memiliki hak untuk bersuara. Mon, walaupun kau pengkaji, peneliti, kau tidak berhak meneliti, menganalisa ijazah tanpa izin. Itu mon ya, itu adalah pelanggaran privasi namanya mon ya, dan hak atas data pribadi. Mampus. Itu mon ya, menganalisa ijazah tanpa izin adalah pelanggaran privasi dan hak atas data pribadi yang dilindungi oleh hukum. Apalagi nuduh palsu. Jadi kalau kau melanggarnya, kau bisa kena sanksi hukum, baik itu denda ataupun hukuman pidana. Kau nih mon, udah double hukumannya. Pertama, kau menganalisa ijazah Bapak Joko Widodo tanpa izin. Yang kedua, ya, kau nyatakan ijazahnya palsu dan kau sebarluaskan kepada seluruh Indonesia, fitnah. Double lah kau mon, kau paling parah. Mon, kopi mon. Kata si Rismon,
Bahwa kenapa kita sebagai peneliti yang independen, kami tidak bias. Artinya output dari kajian kami itu tidak ada bertendensi pribadi. Bertendensi pribadi lah. Siapa bilang enggak? Kan kau bilang tuh, kita hancurkan dinasti. Anaknya jadi wakil presiden, menantunya jadi gubernur. Enggak pribadi nama itu. Kau Mon masih banyak tuh video kau. Jadi kau nggak bisa ngelak. Kata Lismon, bertendensi bias terhadap pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik lah. Kau kaji, kau analisa aja Pak Jokowi. Habis itu kau nyatakan palsu. Terus kau kabarkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwasanya ijazah Jokowi palsu. Nggak, pencemaran nama baik. Sementara ijazah Pak Jokowi asli. Mon, yang bisa menyatakan ijazah Bapak Jokowi itu asli atau palsu itu adalah pihak Universitas Gadjah Mada. Karena mereka adalah ya pihak ya kan yang mengeluarkan ijazah Bapak Jokowi. Ya, institusi resmi yang mengeluarkan ijazah Bapak Joko Widodo. Jadi yang punya hak itu cuman UGM, bukan kau. Kau bilang kan Mon, kalau kita ingin sebenarnya, ya bukan ingin ya, kalau kita sebagai peneliti yang tidak bebas kepentingan, kalau kami punya kepentingan, justru lebih baik menjilat daripada mengatakan output dari kajian ilmiah yang belum tentu disukai penguasa. Aduh Mon, kau penjilat lah kau. Saya bilang kau nggak penjilat. Ya, mau numpang tenar, seolah-olah ya kan, kau ini paling pintar lah menyatakan ijazah Jokowi palsu. Habis itu kau merapat lah sama pembenci Pak Jokowi. Ya kan Mon, menjilat Sirijik. Nggak penjilat namanya kau. Kayak aku bilang sama kau, bikin malu orang Sumatera Utara aja kau. Ada orang Sumatera Utara penjilat kayak kau. Kata si Rismon, jadi sekali lagi ya, bahwa di dalam ilmu digital forensik itu ada yang dinamakan dengan fake document analysis. Jadi output ada dua, otentik atau fake. Mon, otentik atau fake itu yang bisa menyatakan itu cuman pihak Universitas Gadjah Mada, bukan kau. Nah, kebetulan kajian saya terutama dan Pak Roy, walaupun kami tidak saling berkoordinasi karena jarak dan juga pernah berseberangan di kasus Jessica. Jadi memang penelitian kami mengkonfirmasi bahwa lembar pengesahan skripsi Joko Widodo adalah sebuah dokumen yang fake berdasarkan kesesuaian teknologi. Aduh, kemarin ijazah, sekarang skripsi lagi. Besok apa lagi? Akte kelahiran Pak Jokowi. Bisa aja kok ngelak Mon. Aduh. Tanggung jawab pilih itu Mon. Ya, sekali lagi aku bilang sama kau Rismon. Ya, menganalisa ijazah tanpa izin adalah pelanggaran privasi dan hak atas data pribadi yang dilindungi oleh hukum. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat menyebabkan sanksi hukum termasuk denda atau hukuman pidana. Double lah kau Mon. Pokoknya ya kan Mon, demam lah kau. Kurus sekali kau tengok Mon, banyak-banyak makan vitamin Mon, biar sehat nanti kau di pengadilan. Mon, kalian bertiga ini sekarang sudah bukan lagi Three Musketeer, tapi apa? Trio ketar-ketir. Nanti dari Komnas HAM nggak bisa juga ya kan Mon, nggak berhasil juga, kau pergi melapor ke Damkar. Itu kata netizen Indonesia. Iya. Ya, gitu aja lah Mon, pesan aku sama kau ya Mon ya, jaga kesehatan kau Mon, karena bentar lagi ya kan udah jadi terdakwa ya kan. Kasian aku nengok kau, kurus sekali kau tengok. Minumlah vitamin, agak-agak banyak makan buah Mon ya, makan yang bergizi. Tidur kau malam Mon, jangan nggak tidur biar sehat kau sikit. Pucat kali kau tengok. Nah, itu dia video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Sebelum saya jangan lupa like dan subscribe agar tidak tinggal informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya berceka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan salam keluarga. Dan salam. Nah, itu dia video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Sebelum saya jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Berceka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan salam buat keluarga.